salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ferdianto Nikolaus, saya seorang HSE officer di proyek remedial Sumbawa yang ditunjuk langsung oleh PT PP Persero Tbk untuk menjalankan proyek remedial tersebut. Jadi tugas saya di sini sebagai HSE. Jadi di beberapa program-program HSE yang telah kita jalankan, termasuk pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai yang namanya hak dan kewajiban tenaga kerja dan hak dan kewajiban perusahaan. Jadi hak dan kewajiban tenaga kerja terhadap perusahaan dan hak dan kewajiban perusahaan terhadap tenaga kerja. Itu semua telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, Undang-Undang Keselamatan Kerja, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan. Jadi untuk itu kita langsung saja ya, apa aja ya hal-hal yang telah kita bahas di lapangan dan sudah kita sosialisasikan kepada pekerja. Jadi kita mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Kita dari pihak ketiga, safety, yang selalu menegur Bapak tiap hari, tiap waktu, tiap menit, tiap detik. Pak, gunakan APD-nya. Pak, gunakan APD-nya. Itu untuk keselamatan Bapak juga. Nah, kita nggak mau Pak di perusahaan ini ada apa-apa. Jadi seperti itu. Ini untuk kebaikan Bapak. Dan ingat, Bapak jauh-jauh datang ke sini mencari nafkah untuk anak dan keluarga. Terus kalau kita celaka atau luka, nanti keluarga kita juga yang repot, anak istri kita yang sedih. Jadi saya mohon maaf apabila setiap hari saya selalu menegur Pak, gunakan APD-nya. Itu untuk kebaikan Bapak dan kelancaran proyek kita ini, Pak. Terus yang poin yang keempat, meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat-syarat ketiga yang diwajibkan. Syarat-syarat ketiga yang diwajibkan ya seperti ini. APD, kalau naik di ketinggian menggunakan body harness seperti itu, Pak. Jadi kita taati semua peraturan yang ada yang sudah dibuat oleh perusahaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Terus yang terakhir itu yang kelima, menyatakan keberatan kerja di mana syarat ketiga dan APD yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal kasus ditentukan oleh lain pegawai pengawas dalam batas yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi misalnya Bapak meragukan APD yang digunakan itu aman atau tidak, Bapak bisa komplain. Oh, ini APD-nya tidak aman. Ya, seperti itu ya Pak ya. Jadi lebih kurangnya sekian dari saya, paparan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Dikurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mendengarkan sama-sama apa yang telah kita bahas di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang hak pekerja apa saja, kewajiban pekerja terhadap perusahaan apa saja. Nah, kita akan langsung ya kita bahas yang namanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana di sana juga terdapat hak dan kewajiban tenaga kerja terhadap perusahaan dan hak dan kewajiban perusahaan terhadap tenaga kerja. Kita langsung saja dengarkan bersama-sama. Perusahaan itu kalau ada tindakan diskriminasi itu Bapak bisa protes atau melapor ya, karena itu sesuai sama undang-undang. Menjadi anggota Serikat Tenaga Kerja itu Pak, biasanya ada ya Pak ya, ada persatuannya, perkumpulannya Serikat Tenaga Kerja. Yang ketiga, jaminan sosial dan memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi Bapak dijamin memperoleh perlindungan dan keselamatan kerja asal Bapak ngikutin aturan yang ada di perusahaan. Kalau di luar aturan Bapak tidak dijamin. Contoh tidak pakai APD, ya tidak dijamin Pak. Siapa suruh tidak pakai APD kan? Itu ya. Sepatunya ada standar, nanti kena apa-apa ya udah itu kan salahnya Bapak ya. Yang keempat, memperoleh perlindungan atas moral dan kesusilaan. Itu Pak. Yang kelima, memperoleh perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Yang keenam, menerima upah yang layak. Ya tentunya sesuai dengan aturan daerah juga Pak ya, kalau upah ini atau kesepakatan antara perusahaan dan pekerja atau pemborong ya. Yang kedelapan, hak atas perlindungan keputusan
atas PHK yang tidak adil itu Pak. Itu juga sesuai dengan kontrak atau keputusan Bapak ya. Ya nanti keputusan kesepakatan Bapak sama pemborong atau sama proyek atau kontrak atau gimana itu pasti ada itu Pak. Yang ke-10 hak karyawan perempuan, enggak ada di sini. Dapat libur cuti hamil. Itu haknya Pak. Kewajiban pekerja itu pekerja atau buruh menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahliannya, serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota bersama keluarganya. Sudah jelas Pak ya? Bapak kerja sesuai kewajibannya, job desk-nya, suasananya jaga kondusif, kalau punya ide diinfokan, terus skillnya dipakai Pak, karena skill itu menunjang kualitas Pak. Jadi setelah kita mendengarkan bersama-sama apa yang telah kita bahas di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang hak dan kewajiban tenaga kerja dan perusahaan, kita semua sama-sama sudah tahu apa-apa saja itu yang menjadi hak dari tenaga kerja dan perusahaan, apa-apa saja yang menjadi kewajiban dari perusahaan dan tenaga kerja. Nah, untuk itu kami di sini sebagai HSE maupun personil PT PP dalam menjalankan proyek remedial, kami begitu komit terhadap pelaksanaan K3 di tempat kerja. Karena apa? Untuk menjaga yang namanya keselamatan tenaga kerja. Salam safety, salam kompak selalu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kami agar lebih berkembang lagi dan kami lebih semangat lagi dalam membahas K3 di tempat kerja.